Puji Tuhan, saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Malam, di mana melalui program Renungan Malam ini, saudara akan kembali diberkati melalui renungan firman Tuhan yang dibuat secara ekspositori, dan saudara juga akan didoakan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program Renungan Malam ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini, saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian, setiap setengah 7 malam, saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan yang baru. Kalau saudara merasa diberkati melalui program Renungan Malam ini, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini, saudara. Puji Tuhan, saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami bersyukur buat anugerah kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa, sebelum kami beristirahat, Engkau beri kami kembali kesempatan untuk merenungkan firman-Mu. Itu sebabnya saat ini kami siapkan hati dan pikiran kami. Kami siap merenungkan firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, teguhkan, kuatkan, hiburkan, dan terangi setiap hati kami. Engkau yang mengurapi hamba ya Tuhan, dan Engkau mengurapi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami renungkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara. Adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini, masih dalam seri topik tentang bagaimana melawan setan, bagaimana memerangi setan, dan bagaimana mengalahkan setan. Karena firman Allah mencatat bahwa setan akan terus bekerja, terus berjuang untuk menyesatkan sebanyak mungkin orang. Termasuk saya dan saudara adalah target dari setan, bagaimana dia bisa menjatuhkan dan membinasakan kita. Tetapi syukur bagi Tuhan bahwa Allah ada di pihak kita untuk membela kita, untuk melindungi kita, untuk memberi kemenangan bagi setiap kita. Yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana melawan setan, bagaimana mengalahkan setan. Itu yang akan terus kita belajar di dalam beberapa seri video ini, saudara. Semakin banyak kita belajar berdasarkan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan, maka saya percaya kita akan menjadi pemenang-pemenang dalam melawan tipuan dan siasat setan. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi renungan kita dalam memerangi dan mengalahkan setan di malam hari ini adalah dari Lukas pasal yang ke-11 mulai ayat 14 sampai ayat 23. Lukas pasal 11 mulai ayat 14 sampai ayat 23. Saya akan membacakan firman Tuhan ini secara perlahan, saudara, dan kemudian akan menjelaskannya kepada saudara secara ekspositori. Artinya firman Tuhan akan digali secara objektif. Jadi ketika kita belajar topik tentang bagaimana melawan setan, bukan pikiran-pikiran seseorang atau bukan pendapat-pendapat seseorang yang akan disampaikan kepada saudara, dan bukan juga pendapat saya pribadi yang akan disampaikan kepada saudara, karena setan tidak pernah takut sama pendapat siapapun kecuali kepada kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya metode yang selalu dipakai dalam menafsirkan firman Tuhan di dalam channel ini, saudara, adalah metode ekspositori. Artinya firman Tuhan digali secara objektif. Puji Tuhan, saudara, saya membacakan dan akan menjelaskan firman Tuhan ini kepada saudara. Mari siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Lukas pasal 11 mulai ayat 14 sampai ayat yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Yesus dan Beelzebul. Pada suatu kali Yesus mengusir dari seseorang suatu setan yang membisukan. Ketika setan itu keluar, orang bisu itu dapat berkata-kata, maka heranlah orang banyak. Tetapi ada di antara mereka yang berkata, ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan.
Ada pula yang meminta satu tanda dari sorga kepadanya untuk mencobai dia. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, "Setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jikalau iblis itu juga terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Sebab kamu berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu merekalah yang akan menjadi hakimmu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Apabila seseorang yang kuat dan yang lengkap bersenjata menjaga rumahnya sendiri, maka amanlah segala miliknya. Tetapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagikan rampasannya. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku, dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan." Puji Tuhan, saudara. Adapun konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada setiap saudara di dalam video ini adalah kisah tentang Yesus mengusir setan. Dan ketika setan itu diusir, maka pada waktu itu orang-orang yang hadir di sana, ada yang mengatakan, ada yang berpendapat bahwa ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Jadi ada orang yang menuduh Yesus mengusir setan dengan kuasa setan. Nah, saudara, saya rindu kita akan belajar beberapa hal tentang kebenaran firman Tuhan, tentang setan, pekerjaan setan, dan bagaimana melawan setan. Apa yang harus kita sadari dalam peperangan melawan setan, dan bagaimana kita melakukan peperangan melawan setan. Saudara, yang di ayat 14 di sana ditegaskan bahwa pada suatu kali Yesus mengusir dari suatu setan yang membisukan. Jadi pada waktu itu ada seorang bisu, dan kebisuannya itu disebabkan oleh karena dia dikuasai oleh setan. Artinya setan itulah yang membisukan dia. Hal yang bisa kita lihat di sini, saudara, bahwa setan akan selalu menimbulkan penderitaan. Setan akan selalu berjuang untuk membuat orang sengsara, membuat orang menderita. Termasuk orang bisu ini, seberapa lama dia sudah mengalami kebisuan, seberapa lama dia sudah menderita kebisuan. Dan kebisuannya itu diakibatkan oleh karena setan menguasai dia. Sadarilah bahwa setan akan selalu mendatangkan penderitaan. Tidak ada setan yang mendatangkan kebaikan. Setan akan terus berjuang, terus berusaha untuk membuat siapa saja bisa menderita, untuk menjadikan kehidupan orang-orang yang hidup di dunia ini menjadi sengsara dan menderita. Kalau ada orang yang berkata bahwa setan ini bisa menjaga dia, ada satu kepercayaan, saudara, bahwa orang-orang atau leluhur-leluhur yang sudah meninggal, maka dia bisa dipanggil lagi untuk menjaga di rumah. Dan ada kepercayaan tertentu bahkan bisa diberi makan ketika dia kembali lagi di rumah. Nah, firman Allah mencatat bahwa setiap orang yang sudah meninggal, dia kembali kepada Allah. Sudah ada tempatnya. Di dalam perumpamaan orang kaya dan Lazarus yang miskin itu ditegaskan bahwa orang yang sudah mati itu tidak bisa keluar dari tempat yang sudah ditetapkan bagi dia dalam tempat penantian sampai nanti dimasukkan ke sorga atau ke neraka. Nah, tetapi ada kepercayaan bahwa orang-orang yang sudah meninggal itu bisa datang lagi ke rumah, bisa diundang ke rumah melalui media atau melalui seorang dukun, lalu kemudian
bisa menjaga di rumah. Makanya ada istilah hantunya dirumahkan lagi. Nah saudara, dengan keyakinan bahwa ada hantu yang baik, ada hantu keluarga atau roh keluarga yang sudah meninggal itu baik, menjaga. Nah hal yang saya mau tegaskan kepada saudara bahwa orang yang sudah meninggal, rohnya sudah ada di satu tempat penantian sampai waktu yang ditentukan, dan dia tidak bisa keluar dari sana. Jadi kalau ada misalnya selama ini melalui seorang dukun bisa diundang roh-roh orang yang sudah meninggal, maka yang pertama ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, dukunnya menipu. Jadi kalau ada roh yang memasuki dia, ada katanya roh yang memasuki dia, itu tipuan. Atau yang kedua, kalau memang benar-benar itu roh yang masuk kepada dia, itu bukan roh orang yang sudah meninggal tersebut, tetapi itu adalah setan yang menyerupai orang yang sudah meninggal tersebut. Karena ada banyak juga kejadian bahwa ketika roh itu masuk ke dukun tersebut, semua dia tahu. Bahkan apa yang disembunyikan dia tahu, apa yang menjadi rahasia-rahasia dia tahu. Itu karena setan saudara yang memasuki. Karena sekalipun dukun tersebut tidak mengenal, tapi rahasia dia tahu, banyak hal dia tahu. Sekali lagi itu karena setan yang masuk, dan setan banyak tahu. Dia sudah ada ribuan tahun dan dia banyak belajar, banyak melihat, banyak tahu tentang satu keluarga, tentang kehidupan seseorang. Karena dia akan terus berusaha untuk menyesatkan setiap orang. Jadi sebenarnya saudara, tidak ada setan yang baik, tidak ada roh-roh orang yang sudah meninggal bisa kembali ke rumah dan menjaga. Setan yang datang, dan setan itu kerjaannya hanya membuat menderita. Itu hal yang penting sekali untuk disadari saudara, bahwa setan itu pekerjaannya hanya membuat menderita, hanya menjadikan siapa saja menderita, termasuk saudara. Saudara adalah target iblis, target setan. Dia akan terus berjuang dan berusaha untuk membuat hidup saudara menderita. Di sini dikatakan bahwa ada seorang yang bisu, dan kebisuannya itu disebabkan oleh setan. Dan pada waktu itu datanglah Yesus, dan ketika Yesus mengusir setan dari orang yang bisu itu, maka orang itu pun akhirnya bisa berkata-kata. Nah, di sini saudara kita bisa melihat bahwa kuasa Tuhanlah yang sanggup melawan setan. Kuasa Tuhanlah yang sanggup mengalahkan setan. Tidak ada kuasa yang lain. Berkali-kali saya tegaskan, tidak ada dukun yang baik lalu ilmunya bisa mengusir setan. Itu hanya tipuan saudara, tipuan kuasa kegelapan, bahwa dia pura-pura melawan dirinya sendiri, padahal setan tidak pernah melawan dirinya sendiri. Nanti kita lihat. Tetapi hal yang tegas di sini kita bisa melihat bahwa kuasa Tuhanlah yang sanggup mengusir setan. Itu sebabnya di ayat 20 juga dikatakan, tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Jadi setan itu bisa diusir hanya dengan kuasa Allah. Itu tegaskan dalam hidup saudara, itu yakini dengan pasti dalam hidup saudara, bahwa setan hanya bisa diusir dengan kuasa Tuhan. Setan hanya takut kepada kuasa Tuhan. Setan tidak pernah takut terhadap benda-benda. Setan tidak pernah takut kepada dukun-dukun. Setan tidak pernah takut kepada mantra-mantra. Setan hanya takut kepada kuasa Tuhan. Setan tidak pernah takut kepada air-air suci, kepada minyak-minyak tertentu. Setan hanya takut kepada kuasa Tuhan. Itu sebabnya hanya dengan kuasa Tuhan setan itu bisa diusir. Jangan tertipu saudara, jangan sesat. Kalau selama ini ada keyakinan-keyakinan, ada hal-hal yang saudara lihat, ada
keyakinan tertentu yang saudara lihat bahwa setan itu bisa diusir melalui minyak babi lah, atau bisa diusir melalui benda-benda tertentu, melalui jimat-jimat. Setan itu bisa diusir dengan datang ke dukun dan sebagainya. Dengar, itu semua tipuan setan. Setan itu hanya bisa diusir dengan kuasa Tuhan. Setan hanya takut kuasa Tuhan. Dan dikatakan di sini bahwa tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Artinya apa saudara? Bahwa kalau setan itu diusir dengan kuasa Allah, maka kuasa Allah, otoritas Allah, kerajaan Allah hadir dalam hidup kita. Kalau kita mengusir setan dengan kuasa Allah, maka kerajaan Allah, pemerintahan Allah, kuasa ilahi hadir dalam hidup kita. Tapi kalau ada orang mencoba untuk mengusir setan dengan kuasa-kuasa dukun, dengan jimat-jimat, dengan benda-benda tertentu, maka sebenarnya kuasa setanlah, kerajaan setanlah yang berkuasa dalam hidupnya. Karena kalau setan diusir dengan kuasa Tuhan, firman Allah mencatat di dalam ayat 20 ini bahwa kuasa Allah, kerajaan Allah hadir dalam hidup orang tersebut. Bagaimana supaya kuasa ilahi yang memerintah dalam kehidupan kita? Kita harus mengusir setan dengan kuasa Allah. Dan setan hanya takut kepada kuasa Allah. Firman Allah mencatat bahwa kuasa yang ada padamu lebih besar daripada kuasa apapun. Kuasa Allah yang ada pada kita lebih besar daripada segala kuasa setan, daripada segala kuasa-kuasa kegelapan. Saudara, kita tidak perlu takut kepada kuasa setan. Saudara tidak perlu takut gangguan kuasa kegelapan. Ada orang-orang yang hidupnya dipenuhi oleh kekhawatiran. Ada orang-orang yang berpikir bahwa dia bisa disantet, dia sedang dikuasai oleh guna-guna dan sebagainya. Dengar saudara, santet, guna-guna atau apapun itu tidak akan pernah bisa menembus kalau saudara memiliki kuasa Allah. Kalau saudara dilingkupi oleh kuasa Allah, guna-guna atau apapun itu tidak akan bisa menembus kehidupan saudara. Itu sebabnya lawanlah setan dengan kuasa Allah. Hadapilah setan, perangilah setan dengan kuasa Allah. Kalau ada orang-orang berniat jahat terhadap saudara, tidak perlu takut, ada kuasa Allah. Kalau ada orang-orang yang mau mengganggu kehidupan saudara dengan kuasa kegelapan, tidak perlu takut. Ada orang-orang yang memakai jasa dukun untuk memerangi hidup saudara, tidak perlu takut. Kuasa Allah yang ada pada saudara lebih besar dari kuasa apapun. Satu kali saudara, di daerah pelayanan saya, di mana tempat saya melayani, ada orang yang berkata begini. Dia berkata kepada orang lain, pergilah kalian ke gereja itu, karena di gereja itu pendetanya tidak mempan disantet. Mendengar kata-kata itu yang diceritakan oleh orang lain tadi kepada saya berpikir, kenapa dia bisa berpendapat seperti itu? Kenapa dia bisa berkata bahwa pergilah ke gereja itu karena pendetanya enggak mempan disantet? Saya berpikir, jangan-jangan dia pernah mencoba, atau jangan-jangan dia pernah dengar orang lain pernah mencoba. Tetapi dari situ saudara, hal yang bisa ditarik adalah bahwa tidak mempan disantet itu bukan karena kekuatan kita, tetapi karena kuasa Allah ada pada kita. Mungkin saja saudara, ketika awal-awal saya datang ke desa ini, saya merintis gereja yang saya layani hari ini 20 tahun yang lalu mulai. Mungkin saja begitu banyak dukun-dukun yang berusaha untuk menyantet saya, karena mereka merasa terganggu. Kenapa? Karena waktu mulai dari saya merintis ke tempat ini, saya selalu berkhotbah bahwa jangan berdukun, jangan berdukun, jangan berdukun. Dan akhirnya masyarakat tidak percaya lagi kepada kuasa perdukunan. Apalagi jemaat-jemaat tidak percaya lagi kepada kuasa perdukunan. Dengan begitu maka omset dukun pasti berkurang. Dan saya rasa itu akan membuat mereka
bertindak, membuat hal-hal atau melakukan hal-hal yang ingin mengganggu saya. Tetapi dengar saudara bahwa kuasa Allah yang ada padaku lebih besar daripada kuasa apapun. Satu kali ada seorang teman yang bertemu dengan seorang dukun. Teman saya ini agak jahil saudara. Lalu dia berkata kepada dukun ini, teman saya ini sebenarnya seorang tentara. Lalu dia berkata kepada dukun ini, "Coba Bapak lihat pendeta ini, bagaimana menurut Bapak?" Lalu ini kisah nyata saudara. Dukun ini berkata kepada tentara ini, "Wah, Bapak ini," maksudnya saya sebagai pendeta, "Bapak ini tidak bisa ditembus, ada kuasa Tuhan yang melingkupi dia." Bayangkan saudara, kawan saya ini sebenarnya iseng-iseng jahil, tetapi melalui itu sebenarnya ada hal yang bisa terlihat juga bahwa dukun ini berkata Bapak ini tidak bisa ditembus karena ada kuasa Tuhan yang melingkupi dia, yang bersinar melingkupi dia. Ketika saya dengar itu, saya tidak heran. Kenapa? Karena memang firman Allah mengatakan bahwa kuasa yang ada pada kita lebih besar daripada segala kuasa apapun. Kuasa Allah yang melingkupi kita lebih besar daripada kuasa setan. Kuasa setan akan ditaklukkan, akan ditundukkan, akan dikalahkan oleh kuasa Allah. Itu sebabnya jangan pernah ragu saudara, jangan pernah bimbang. Hadapi kuasa setan, kuasa iblis, apapun yang mengganggu saudara, hadapi dengan kuasa Tuhan. Ada orang-orang berniat jahat, ada orang-orang mau menyantet, ada orang-orang mau mengguna-gunai dan sebagainya. Kalau itu saudara tahu, kalau itu saudara yakini, gak usah takut, gak usah khawatir. Hadapi semuanya dengan kuasa Allah, karena kuasa Allah yang ada pada kita lebih besar daripada segala kuasa apapun. Bahkan kalau kita menghadapi setan dengan kuasa Allah, maka Allah memerintah, karena dia berkata kerajaannya sudah hadir dalam hidup kita. Allah memerintah, Allah yang berkuasa di dalam hidup kita. Lawan kuasa setan dengan kuasa Allah. Hadapi, perangi, kalahkan kuasa setan dengan kuasa Allah. Lalu pada waktu itu, waktu Tuhan mengusir setan dari orang bisu itu dan dia disembuhkan, ada orang yang berkata bahwa dia mengusir setan dengan kuasa Belzebul, penghulu setan. Itu ada di ayat 15. Orang-orang menuduh Yesus mengusir setan itu dengan kuasa Belzebul, atau dengan kuasa penghulu setan, atau dengan kuasa setan yang lebih tinggi. Lalu kemudian mulai ayat 16, Yesus kemudian mulai menjelaskan bahwa iblis tidak akan melawan dirinya sendiri. Dia berkata mulai ayat 17, tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jikalau iblis itu juga terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimana kerajaannya dapat bertahan? Yesus mau bilang gini, kerajaan setan masih bertahan sampai sekarang. Dan kalau dia melawan dirinya sendiri, dia tidak akan bertahan sampai sekarang. Dia akan runtuh dan binasa. Hal yang ditegaskan oleh Yesus di sini ketika dituduh bahwa dia mengusir setan dengan kuasa penghulu setan, Yesus menegaskan bahwa setan tidak akan melawan dirinya sendiri. Setan tidak akan melawan dirinya sendiri. Ini yang terus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang kita lihat saudara. Terus saya ulang lagi, terus saya ulang lagi, bahwa iblis tidak akan melawan dirinya sendiri. Kalau ada orang yang berpikir atau melihat bahwa sepertinya iblis melawan dirinya sendiri, maka itu tipuan iblis. Contohnya saudara, kalau ada orang yang mau menangkal setan, menangkal santet, menangkal guna-guna dengan pergi ke dukun, maka dia adalah orang yang bodoh. Kenapa? Karena iblis tidak akan melawan dirinya sendiri. Dia punya kerajaan, iblis punya kerajaan, dan dia tidak akan mau kerajaannya runtuh dengan melawan dirinya sendiri. Hanya Tuhan yang akan melawan dan akan mengalahkan iblis. Iblis tidak akan pernah melawan dirinya sendiri. Iblis tidak akan pernah terpecah-pecah. Padahal itu yang banyak kali kita lihat saudara. Banyak orang berpikir bahwa kuasa setan diusir lagi dengan kuasa setan. Kalau ada orang yang
dipikir mengguna-gunai, ditakuti mengguna-gunai dia. Akhirnya dia pergi ke dukun yang dia pikir itu lebih kuat, lalu kemudian dilawan lagi guna-guna itu dengan kuasa setan. Dengar saudara, Yesus berkata, setan tidak akan melawan dirinya sendiri. Dia tidak akan mau kerajaannya runtuh dengan melawan dirinya sendiri. Kalau ada orang yang berpikir begitu, maka itu tipuan, itu kebodohan. Karena setan tidak pernah melawan dirinya sendiri. Saudara, kadang-kadang memang sepertinya setan itu bisa dilawan dengan kuasa setan. Contohnya saudara, dari sekian banyak jemaat yang saya layani, kadang ada orang-orang tertentu yang masih punya keyakinan seperti itu. Ketika dia sakit, padahal sakitnya itu kadang-kadang karena keteledorannya, karena gaya hidupnya yang tidak sehat. Ketika dia sakit, dia berpikir bahwa ada orang yang mengguna-gunai dia, ada orang yang berniat jahat terhadap dia. Lalu kemudian apa yang dia lakukan? Dia pergi ke dukun untuk melawan guna-guna tadi, untuk melawan santet-santet tadi. Tapi tahukah saudara bahwa dengan melakukan itu, maka dia sedang menyerahkan hidupnya kepada setan. Dia sedang mempercayakan hidupnya kepada setan. Dan kalaupun sepertinya, karena banyak juga kejadian setelah pergi ke dukun itu, sepertinya semua jadi baik. Kalaupun semuanya sepertinya menjadi lebih baik, dengar saudara, itu tipuan iblis supaya orang tersebut makin percaya kepada dukun dan imannya makin tersesat. Nah saudara, iblis tidak akan pernah melawan dirinya sendiri. Kalau ada orang berobat ke dukun dan sepertinya mengalami kesembuhan, kalau ada orang pergi ke dukun untuk meminta pelaris dan sepertinya makin laris jualannya dan bisnisnya, kalau ada orang meminta ke dukun, meminta pemanis dan sebagainya untuk menyesatkan, mengelabuhi banyak orang, dengar semua saudara, bahwa sekalipun itu bisa terjadi, itu tipuan iblis untuk semakin menyesatkan manusia. Karena setan sekali lagi tidak pernah melawan dirinya sendiri. Ketahui itu saudara, sadari itu, dan percayailah itu bahwa setan tidak akan pernah melawan dirinya sendiri. Jadi jangan lawan setan dengan kuasa setan, tapi lawanlah setan hanya dengan kuasa Tuhan. Karena hanya kuasa Tuhanlah yang sanggup mengalahkan kuasa-kuasa kegelapan. Lalu kemudian yang terakhir saudara, bagaimana kita melawan setan. Kita melihat mulai ayat 21. Apabila seseorang yang kuat dan yang lengkap bersenjata menjaga rumahnya sendiri, maka amanlah segala miliknya. Tetapi jika seseorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagi rampasannya. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku, dan siapa tidak mengumpul bersama aku, ia mencerai-beraikan. Nah, saudara, di sini ditegaskan bahwa apabila ada yang menjaga lebih kuat, maka amanlah orang itu. Tetapi apabila ada orang yang menyerang lebih kuat, maka hancurlah orang itu. Nah, kalau diri kita, kemampuan kita, saudara, kekuatan kita melawan setan, kita tidak akan bisa. Setan itu jauh lebih kuat daripada kita tanpa kuasa Tuhan. Setan itu jauh lebih cerdas daripada kita jika kita lawan iblis tanpa kuasa Tuhan. Setan itu sudah hidup ribuan tahun dari kita, jauh lebih berpengalaman dalam menipu kita, saudara, menyesatkan kita. Tetapi jika kita lawan setan dengan kuasa yang lebih besar, maka setan itu akan lari dan dikalahkan. Dan kuasa yang lebih besar itu hanya kuasa Tuhan. Nah, bagaimana kita mengalami kuasa Tuhan? Ayat 23, siapa yang tidak bersama aku, ia melawan aku, dan siapa tidak mengumpul bersama aku, ia mencerai-beraikan. Yesus mau menegaskan di sini adalah bahwa jika kamu tidak dekat dengan aku, jika kamu tidak intim bersama-sama dengan aku, kamu melawan aku. Tetapi jika kita dekat dengan dia, kita bersama-sama dengan dia, maka dia akan bersama kita. Kuasanya yang lebih besar daripada kuasa kegelapan
ada bersama kita, ada pada kita, sehingga kuasa-kuasa setan itu akan dikalahkan karena ada Tuhan bersama dengan kita. Atau dengan singkatnya saudara, bahwa bagaimana supaya kita mampu mengalahkan kuasa kegelapan, bagaimana supaya kita bisa menang dalam mengalahkan segala kuasa kegelapan dengan hidup dekat dengan Tuhan. Karena ketika dia dekat dengan kita, dia hadir, dan kuasanya yang besar itu ada pada kita, dan kuasanya yang besar itu akan mengalahkan kuasa setan. Jadi untuk saudara mengalami kuasa Tuhan, supaya saudara bisa mengalahkan kuasa kegelapan, hiduplah dekat dengan Tuhan. Semakin saudara jauh dari Tuhan, semakin setan dekat kepada saudara. Dan semakin setan dekat kepada saudara, maka semakin setan akan menghancurkan, memporak-porandakan kehidupan saudara, keluarga saudara, bisnis saudara, dan sebagainya. Makin saudara lupa Tuhan, makin setan berkuasa leluasa dalam kehidupan saudara. Ada orang-orang yang ketika dia meminta berkat misalnya dari kuasa kegelapan, akhirnya dia diberkati luar biasa. Bisnisnya berkembang luar biasa, tetapi sekali lagi karena hidupnya sudah dikuasai setan, maka setan menghancurkan hidupnya, hancur sehancur-hancurnya. Maka setan menghancurkan keluarganya sehancur-hancurnya, dan akhirnya ketika dia sudah mengalami kehancuran, keluarganya mengalami kehancuran, bisnisnya tersebut pun akhirnya hancur dan endingnya binasa. Itulah siasat iblis. Itu sebabnya jangan pernah jauh dari Tuhan. Dekatlah selalu dengan Tuhan, karena kalau kita dekat kepada Tuhan, di video sebelumnya kita sudah belajar, mendekatlah kepada Tuhan maka Ia akan mendekat kepadamu. Ketika kita dekat kepada Tuhan, kuasa ilahi itu memenuhi kita, maka kita akan bisa mengalahkan segala kuasa-kuasa setan, segala kuasa-kuasa kegelapan. Sedekat apa saudara dengan Tuhan hari ini? Kalau saudara hidup jauh dari Tuhan hari ini, maka saudara sedang bermain-main dengan setan. Maka saudara sedang bermain-main dengan setan yang akan menghancurkan, membuat hidup saudara berantakan sehancur-hancurnya. Tetapi jika saudara hidup dekat dengan Tuhan, maka saudara sedang menjaga diri saudara dari serangan setan, bahkan saudara sedang memiliki kuasa, yaitu kuasa Tuhan untuk mengalahkan setan. Jadi tetaplah dekat dengan Tuhan. Kalau hari ini saudara jauh dari Tuhan, bertobatlah dan segera bawa hidup saudara dekat dengan Tuhan. Setiap hari biarkan saudara mengerjakan hal-hal yang akan membuat hadirat Tuhan semakin nyata. Setiap hari konsistenlah berdoa dalam doa-doa pribadi saudara. Setiap hari konsistenlah merenungkan firman Tuhan. Termasuk melalui channel ini saudara akan terus belajar firman Tuhan. Kalau malam saudara bisa mendengarkan channel audio Alkitab atau doa malam ini. Dan kalau pagi hari saudara bisa mendengarkan renungan pagi, yaitu renungan penyejuk jiwa. Saudara bisa terus bertumbuh dalam Tuhan, dan kehadiran Tuhan semakin nyata dalam hidup saudara. Ketika kehadiran Tuhan semakin nyata di dalam kehidupan saudara, maka saudara akan melihat bagaimana kuasa setan dikalahkan oleh karena Allah hadir di dalam kehidupan saudara. Selalulah dekat dengan Tuhan. Semakin saudara dekat dengan Tuhan, damai Tuhan akan selalu memenuhi. Semakin saudara jauh dari Tuhan, maka tipuan setan, kehancuran yang dikerjakan setan itu yang akan terjadi. Dekatlah selalu dengan Tuhan. Puji Tuhan saudara. Di dalam video ini kita sudah belajar kebenaran firman Tuhan. Apa-apa saja yang perlu kita sadari dalam melawan setan, dan apa yang harus kita lakukan dalam kita melawan setan untuk mengalahkan setan. Yang pertama, harus kita sadari bahwa setan itu tidak ada yang baik. Setan itu akan selalu mendatangkan kehancuran, mendatangkan penderitaan. Termasuk di dalam konteks firman Tuhan ini kita melihat bagaimana setan membisukan orang. Dan setan itu, yang kedua yang harus kita sadari adalah bahwa setan itu hanya bisa dilawan dengan kuasa Tuhan. Tidak ada kuasa apapun yang sanggup mengalahkan kuasa setan kecuali kuasa Tuhan.
Jangan tertipu benda-benda, minyak-minyak, air-air murni, jimat-jimat. Tidak ada apapun hal-hal tersebut yang bisa mengalahkan kuasa setan, dan setan tidak takut sama sekali dengan semuanya itu. Setan hanya bisa dikalahkan melalui kuasa Tuhan. Dan berikutnya, saudara perlu sadar bahwa setan tidak pernah melawan dirinya sendiri. Jangan tertipu. Setan tidak akan pernah bisa melawan dirinya sendiri. Dan dia tidak akan mau melawan dirinya sendiri. Kalau ada orang misalnya yang berpikir bahwa dia kena santet dan dia pergi ke dukun lain untuk melawan santet, semua tertipu, saudara. Itu semua tipuan, karena setan tidak akan pernah melawan dirinya sendiri. Setan hanya bisa dilawan dengan kuasa Allah. Dan bagaimana supaya kita mengalami kuasa Allah dan iblis dikalahkan? Hiduplah selalu dekat dan intim dengan Tuhan, karena dengan demikian kuasa Allah akan memenuhi kehidupan saudara. Dan dengan demikian maka kuasa-kuasa setan akan dikalahkan. Puji Tuhan, saudara. Mari terapkan firman Tuhan dalam kehidupan saudara. Lindungi hidup saudara dengan kuasa Allah. Setan akan terus berusaha untuk membinasakan. Setan akan terus berusaha untuk menjatuhkan dan menyesatkan kehidupan saudara. Tetapi lindungilah hidup saudara dengan kuasa ilahi. Hiduplah selalu dekat dengan Tuhan, supaya kuasa Allah melingkupi saudara, dan tidak ada kuasa-kuasa setan yang sanggup menembus dan mengganggu kehidupan saudara. Puji Tuhan, saudara, saya berdoa bagi setiap kehidupan saudara. Hidup saudara dilingkupi oleh kuasa Tuhan, dan hidup saudara jauh dari segala tipuan, gangguan, kuasa kegelapan. Tuhan memberkati kehidupan saudara. Mari buka hati saudara, terima firman Tuhan, dan terapkanlah firman Tuhan di dalam kehidupan saudara. Saya rindu berdoa bagi setiap saudara saat ini. Mari ambil sikap berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini ya Tuhan, yang sedang mendengarkan renungan malam hari ini. Kami kembali sudah belajar firman-Mu, bahwa kami hanya bisa melawan kuasa setan dengan kuasa Tuhan. Karena hanya kuasa Tuhan yang sanggup menaklukkan dan menghancurkan kuasa setan. Itu sebabnya kami mau andalkan Tuhan. Kami mau berserah kepadamu ya Tuhan. Hanya Engkau yang sanggup menghancurkan dan mengalahkan kuasa-kuasa kegelapan. Tuhan, tolonglah anak-anak-Mu untuk selalu mengandalkan Engkau di dalam hidup mereka. Tolonglah anak-anak-Mu untuk selalu berserah kepadamu dalam hidup mereka, supaya mereka sanggup mengalahkan kuasa kegelapan. Mungkin saat ini ada kehidupan anak-anak-Mu yang sedang ada dalam situasi yang begitu hancur oleh karena tipuan kuasa kegelapan. Ada anak-anak-Mu yang sedang begitu menderita oleh karena tipuan siasat kuasa kegelapan. Hamba berdoa, tolong anak-anak-Mu ini Tuhan. Hamba berdoa, hamba tengking segala campur tangan kuasa kegelapan dari kehidupan mereka dalam nama Yesus. Kalau ada kuasa setan yang membuat mereka sakit, kami tengking, kami usir kuasa setan dalam nama Yesus. Kalau ada kuasa-kuasa setan yang membuat mereka menderita, hamba berdoa, hamba usir kuasa setan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, tolong anak-anak-Mu ini Tuhan. Tuhan, campur tangan dalam kehidupan mereka. Tuhan, bebaskan mereka dari segala kuasa kegelapan, dan ajar mereka untuk berserah kepada Tuhan. Ajar mereka untuk percaya sungguh-sungguh bahwa kuasa Tuhanlah yang sanggup menolong mereka. Ajar anak-anak-Mu ini percaya sungguh-sungguh bahwa kuasa Tuhanlah yang akan memberi mereka kemenangan dari segala campur tangan kuasa kegelapan. Bapa di sorga, sadarkan setiap anak-anak-Mu ini bahwa setan tidak akan pernah melawan dirinya sendiri. Sadarkan setiap jiwa yang mendengarkan video ini bahwa setan tidak akan pernah melawan dirinya sendiri. Setan akan membangun kerajaannya. Setan akan terus menipu dan berpura-pura untuk melawan dirinya sendiri, untuk menyesatkan banyak orang. Tetapi setiap anak-anak-Mu ini yang sedang mendengarkan renungan ini, mereka tidak akan tertipu. Mereka sadar bahwa setan tidak pernah melawan dirinya sendiri, dan setan tidak bisa dilawan dengan kuasa setan.
karena dia tidak melawan dirinya sendiri, tetapi setan akan takluk karena kami melawan setan dengan kuasa Tuhan. Dan kami juga sudah belajar bahwa bagaimana supaya kami mengalami kuasa-Mu dan kami sanggup mengalahkan kuasa setan, maka kami harus memiliki kuasa-Mu. Bagaimana supaya kami memiliki kuasa-Mu? Kami harus hidup dekat dengan Engkau. Karena ketika kami hidup dekat dengan Engkau, kami mendekat kepadamu, Engkau mendekat kepada kami. Kehadiran-Mu menghadirkan kuasa ilahi. Kehadiran-Mu juga sekaligus kehadiran kuasa yang dahsyat, yang sanggup mengalahkan kuasa-kuasa setan. Terima kasih Bapa di sorga, kami akan terus dekat dengan Engkau. Hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu untuk mereka terus mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena dengan mereka mendekatkan diri kepadamu, Allah hadir bersama mereka, kuasa ilahi hadir bersama mereka, dan mujizat-Mu dinyatakan bagi mereka dalam mengalahkan dan melawan segala campur tangan kuasa kegelapan. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur dan sungguh-sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kami renungkan bersama. Berkati semua anak-anak-Mu ini, jadikan mereka jadi pemenang-pemenang dalam melawan segala kuasa kegelapan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan saudara. Setelah kita merenungkan firman Tuhan, saya percaya saat ini iman saudara dibangkitkan oleh firman Tuhan. Dan tiba waktunya untuk kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita akan datang kepada Dia. Saya akan menopang saudara di dalam doa, dalam segala pergumulan saudara, dalam segala kerinduan saudara, penyakit saudara, beban saudara, persoalan saudara. Mari kita bersepakat datang kepada Tuhan. Dia Allah yang peduli kepada setiap saudara. Dia mengasihi saudara. Dia rindu menyatakan lawatannya, menyatakan kasihnya, menyatakan mujizatnya di dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya datanglah kepada Tuhan dengan sikap yang benar. Rendahkan diri di hadapan Tuhan. Datang kepada Dia dengan iman yang benar. Percaya bahwa Allah sanggup melakukan segala perkara. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Tidak ada masalah saudara, penyakit saudara yang terlalu sulit bagi Tuhan. Allah sanggup menyatakan mujizatnya. Allah sanggup melakukan perkara besar di dalam kehidupan saudara. Tetap tekun berdoa saudara. Mungkin saudara sudah sekian lama berdoa dan sampai hari ini saudara belum melihat jawaban dari doa saudara. Teruslah berdoa, teruslah mengetok, maka pintu itu akan dibuka bagi saudara. Teruslah berseru, maka Bapa yang baik akan menjawab segala seruan-seruan saudara. Dia peduli kepada kita. Dia akan memperhatikan orang-orang yang setia berseru kepada Dia. Puji Tuhan saudara, mari kita bersepakat datang kepada Tuhan. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Saat ini saudara, sebelum kita memohon kepada Tuhan, saya rindu kita bersyukur kepada Tuhan buat waktu yang Tuhan beri bagi kita untuk berdoa kepada Dia, untuk memohon kepada Dia, buat kesempatan yang Tuhan beri bagi kita sehingga kita masih dapat berdoa dan memohon kepada Tuhan. Mari kita naikkan syukur bagi Dia. Mari kita naikkan penyembahan kita kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini Engkau masih memberi kesempatan bagi kami untuk kami datang berseru kepada Tuhan, untuk kami datang bermohon kepada Tuhan. Terima kasih buat kesempatan ini. Kami naikkan syukur kami bagi-Mu ya Tuhan. Kami naikkan penyembahan kami, pujian kami bagi-Mu. Sebelum kami memohon kepadamu, kami tahu Engkau Allah yang lebih tahu apa yang kami rindukan. Dan saat ini ya Bapa, kami mau muliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami mau tinggikan nama-Mu, kami mau agungkan nama-Mu. Perkenanan-Mu ya Tuhan, itu yang terpenting, sehingga Engkau akan mewujudkan apa yang menjadi kerinduan kami. Kami rendahkan diri di hadapan Tuhan. Kami puji Engkau, kami agungkan Engkau,
Kami muliakan Engkau ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpuji-pujilah Allah kami, termulialah Allah kami. Kami tinggikan, kami agungkan, kami muliakan Engkau ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini sebelum saya akan menaikkan topik-topik doa untuk mendukung saudara di dalam doa, saya rindu saudara terlebih dahulu menaikkan doa-doa pribadi saudara. Mungkin saat ini ada pergumulan saudara yang saya tidak tahu. Ada kerinduan saudara, ada beban persoalan kehidupan saudara yang saya tidak tahu. Dan saat ini saya rindu saudara menaikkan pergumulan itu, kerinduan itu, beban itu kepada Tuhan. Dan saya mendukung saudara di dalam doa. Mulai naikkan saudara, mulai berkata-kata di hadapan Tuhan. Mulai serukan apa yang menjadi kerinduan saudara, apa yang menjadi beban dan persoalan kehidupan saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, dengarkan seruan anak-anak-Mu ya Bapa. Dengarkan jeritan hati anak-anak-Mu. Apa yang menjadi kerinduan mereka, Engkau yang tahu ya Tuhan. Apa yang menjadi beban dan persoalan mereka, Engkau yang tahu ya Bapa. Itu sebabnya saat ini dengarkan mereka. Engkau Allah yang mempedulikan anak-anak-Mu. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam beban berat. Hidup mereka sedang ditindih oleh persoalan dan beban yang berat di dalam kehidupan mereka. Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Bapa. Tuhan tolong anak-anak-Mu. Angkat segala beban dan persoalan kehidupan mereka. Berikan kelegaan, berikan kedamaian, berikan sukacita bagi anak-anak-Mu. Tolong anak-anak-Mu yang sedang berbeban berat. Engkau yang memberi kelegaan dan mengangkat segala beban mereka. Dalam nama Yesus, mungkin ada anak-anak-Mu saat ini yang sedang menyerukan kerinduan-kerinduan mereka kepada Tuhan. Ya Bapa, Engkau Allah yang mendengarkan seruan anak-anak-Mu. Engkau Allah yang tahu kerinduan anak-anak-Mu. Itu sebabnya saat ini Engkau yang menjawab segala kerinduan anak-anak-Mu. Engkau mengulurkan tangan, memberikan jawaban atas segala kerinduan mereka. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang lebih tahu daripada kami tahu. Bahkan lebih dari kerinduan kami Engkau tahu ya Tuhan. Dan Engkau Allah yang sanggup mewujudkan kerinduan anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, kalau ada anak-anak-Mu yang sedang ditindih oleh persoalan kehidupan mereka, persoalan apapun itu, Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa untuk menolong anak-anak-Mu. Tuhan tolong anak-anak-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus, Engkau yang menolong mereka dalam segala masalah dan persoalan kehidupan mereka. Engkau Allah yang sanggup menolong anak-anak-Mu dalam segala masalah persoalan kehidupan mereka. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya. Saudara, di dalam video-video sebelumnya begitu banyak anak-anak Tuhan yang memohon doa untuk kesembuhan mereka daripada penyakit mereka. Mungkin saat ini ada saudara yang sedang sakit. Ada saudara yang sedang menderita oleh karena satu penyakit. Dan saudara rindu Tuhan melakukan mujizat atas kehidupan saudara. Dengar saudara, Allah masih melakukan mujizat. Dulu Dia menyembuhkan, hari ini pun Dia masih menyembuhkan. Itu sebabnya mari kita datang kepada Dia dengan penuh iman. Percaya bahwa Allah sanggup menyembuhkan saudara apapun yang menjadi penyakit saudara. Ketika saudara datang kepada Dia dengan iman, maka segala perkara bisa jadi. Saudara, saat ini saya rindu kita datang kepada Tuhan berdoa, berseru buat penyakit saudara. Saat ini saya rindu saudara mengangkat tangan kanan saudara dan kemudian menaruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Mari kita minta dan serukan mujizat daripada Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu atas segala penyakit yang mereka derita, apapun itu Tuhan. Engkaulah dokter di atas segala dokter.
Engkaulah tabib di atas segala tabib. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan apapun yang menjadi penyakit kami. Firman-Mu berkata Engkau menderita, Engkau disalibkan, supaya oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan ya Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu. Engkau Allah yang telah menanggung segala penderitaan kami. Engkau Allah yang telah menanggung segala penyakit kami, dan oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan. Saat ini Bapa di sorga, pandang anak-anak-Mu yang sedang mengangkat tangan kepadamu. Pandang anak-anak-Mu yang sedang menumpangkan tangan di atas penyakit mereka. Saat ini biarlah Engkau mengulurkan tangan-Mu ya Tuhan. Kerjakan mujizat, kerjakan kesembuhan. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang menderita sakit penyakit saat ini. Apapun yang menjadi penyakit mereka, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami tengking segala penyakit dari dalam tubuh anak-anak-Mu. Sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Kesembuhan terjadi saat ini, mujizat terjadi saat ini, kuasa Tuhan dinyatakan dalam kehidupan anak-anak-Mu, sehingga mujizat kesembuhan terjadi bagi anak-anak-Mu. Bapa di sorga, kehidupan anak-anak-Mu akan menjadi kesaksian bahwa Engkau Allah yang ajaib, yang melakukan mujizat bagi mereka, yang mengerjakan kesembuhan bagi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, mujizat-Mu sedang bekerja bagi anak-anak-Mu apapun yang menjadi penyakit mereka. Mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang menderita penyakit diabetes ya Tuhan. Saat ini kami berdoa bersama, Engkau Allah yang sanggup menormalkan kembali. Dalam nama Yesus, penyakit diabetes mereka dicabut dalam nama Yesus. Mereka disembuhkan dari penyakit diabetes dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, tiada yang mustahil bagimu Bapa. Dalam nama Yesus, mungkin ada anak-anak-Mu yang mengidap penyakit kolesterol ya Tuhan. Kami berdoa, kami berseru, biarlah normalkan kembali kolesterol mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, nyatakan mujizat Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bahkan mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami penyakit kanker ya Tuhan. Bapa di sorga, tiada yang mustahil bagimu. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu dari penyakit kanker. Dalam nama Yesus, segala bibit penyakit kanker dalam tubuh anak-anak-Mu kami tengking dalam nama Yesus. Saat ini Bapa, kesembuhan terjadi bagi anak-anak-Mu. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengidap penyakit asam lambung. Dalam nama Yesus, ulurkan tangan-Mu, Tuhan jamah lambung anak-anak-Mu, pencernaan anak-anak-Mu ya Tuhan. Sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Penyakit asam lambung kami tengking dalam nama Yesus. Kesembuhan terjadi bagi anak-anak Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan mungkin kalau ada anak-anak-Mu yang mengidap penyakit ginjal, saat ini kami berdoa, normalkan kembali ginjal anak-anak-Mu yang sakit ginjal. Sembuhkan mereka di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Sembuhkan anak-anak-Mu yang hipertensi ya Tuhan. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu. Normalkan mereka yang hipertensi dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saat ini saudara, kalau ada penyakit saudara yang belum disebutkan, yang sedang saudara derita saat ini, saya rindu saudara sebutkan di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus, dengarkan seruan anak-Mu. Dengarkan mereka menyerukan penyakit yang sedang mereka derita. Mereka serahkan kepada Tuhan. Tuhan, kerjakan kesembuhan apapun yang menjadi penyakit mereka. Tuhan Allah yang sanggup menyembuhkan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, sembuhkan penyakit mereka. Dalam nama Yesus, nyatakan perkara besar. Sembuhkan penyakit mereka. Di dalam nama Tuhan
Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa, kami percaya mujizat-Mu sedang dinyatakan. Kami percaya perkara besar sedang dinyatakan dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu. Segala bentuk penyakit mereka sudah ditengking, sudah dicabut dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudaraku, saat ini kalau saudara mengalami mujizat Tuhan, kalau saudara mengalami jamahan Tuhan atas penyakit saudara, silakan saksikan mujizat Tuhan yang Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Tuliskan kesaksian saudara di kolom komentar video ini saudara, supaya anak-anak Tuhan yang lain juga diberkati melalui kesaksian saudara, dan mereka juga diteguhkan melalui kesaksian saudara, dan nama Tuhan dipermuliakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saat ini saudara, saya rindu kita berdoa buat keluarga-keluarga saudara. Mungkin ada keluarga saudara yang sedang sakit saat ini. Kita berdoa buat kesembuhan mereka, sehingga mereka pun menjadi kesaksian. Mereka pun menyaksikan betapa ajaibnya Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami berdoa jika ada keluarga anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit, Engkau yang mengulurkan tangan-Mu. Ada orang tua yang sakit, ada suami istri yang sakit, ada anak-anak, ada saudara, ada keluarga yang sakit. Saat ini kami berdoa, ya Tuhan, kerjakan mujizat-Mu. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang sakit, keluarga dari anak-anak-Mu yang sedang sakit saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kerjakan mujizat-Mu Tuhan, sehingga keluarga anak-anak-Mu ini akan menjadi kesaksian. Anak-anak-Mu akan menyaksikan bahwa Allah kami ajaib, sehingga Engkau mengerjakan kesembuhan bagi keluarga mereka. Setiap keluarga anak-anak-Mu yang mengalami sakit, Tuhan kerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami berseru dan berdoa, biarlah Tuhan tetap mengerjakan kesehatan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Kesehatan menjadi bagian anak-anak-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah di masa pandemi ini Tuhan beri kami kesehatan, Tuhan beri kami imun tubuh yang kuat. Tuhan kuatkan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami jalani hidup kami dalam kesehatan bersama dengan Tuhan. Kesehatan yang berasal daripada Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara, saya rindu berdoa buat keluarga-keluarga saudara, supaya Tuhan mengerjakan damai sejahtera, keharmonisan di tengah-tengah keluarga saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi keluarga anak-anak-Mu. Biarlah keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, sehingga suasana sorga dirasakan di tengah-tengah keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu ya Tuhan. Berkati keluarga-keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang takut akan Tuhan, keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa buat ekonomi anak-anak-Mu. Biarlah Tuhan tetap menjaga stabilitas ekonomi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, sehingga kebutuhan mereka tercukupi. Dalam nama Yesus. Mungkin saat ini ada anak-anak-Mu yang karena situasi pandemi ini, ekonomi mereka mengalami kehancuran. Tuhan tolong anak-anak-Mu Bapa. Pulihkan keadaan ekonomi mereka. Di dalam nama Yesus, pulihkan ekonomi anak-anak Tuhan. Dalam nama Yesus, bahkan kami berdoa, bangkitkan ekonomi mereka. Dalam nama Yesus, kami rindu mengalami kebangkitan ekonomi sekalipun di tengah-tengah pandemi seperti ini ya Tuhan. Bangkitkan ekonomi anak-anak Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati segala usaha pekerjaan mereka. Adalah orang-orang yang mungkin saat ini sedang mengalami bisnis yang mengalami kehancuran. Ya Tuhan,
Tolong anak-anak-Mu dalam bisnis mereka, tolong anak-anak-Mu dalam usaha mereka, dalam pekerjaan mereka. Mereka yang sedang berdagang, berkati bisnis dagang mereka dalam nama Tuhan Yesus. Apapun bentuk usaha, bisnis dan pekerjaan anak-anak-Mu, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan campur tangan, Tuhan yang bekerja, Tuhan yang membela usaha, pekerjaan dan bisnis anak-anak Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami rindu melihat bisnis anak-anak-Mu dibangkitkan, pekerjaan anak-anak-Mu dibangkitkan, usaha anak-anak-Mu dibangkitkan, sehingga segala kebutuhan mereka tercukupi. Bahkan bukan hanya kebutuhan mereka yang tercukupi, mereka bisa menjadi berkat bagi orang lain. Bahkan terkhusus mereka bisa menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan. Berkati anak-anak-Mu dalam usaha dan pekerjaan mereka. Dan hamba berdoa, ya Tuhan, berkati profesi anak-anak-Mu, mereka yang bekerja sebagai buruh. Tuhan tolong anak-anak-Mu, ya Tuhan. Tuhan memberkati pekerjaan-pekerjaan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka sebagai petani, Tuhan tolong anak-anak-Mu. Berkati mereka di dalam pertanian mereka di dalam nama Yesus. Berkati apa yang mereka tanam sehingga semuanya bisa berkembang, semuanya bisa bertumbuh dengan baik, sehingga satu saat mereka akan menuai hasil dari apa yang mereka tanam. Berkati para petani, ya Tuhan. Berkati juga para pegawai dalam bidang mereka masing-masing. Berkati dalam nama Yesus para PNS. Tuhan tolong mereka untuk mengabdi bagi bangsa ini di dalam nama Yesus. Para medis juga Tuhan yang campur tangan di dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan memberkati mereka, Tuhan menolong mereka dalam memerangi virus yang saat ini begitu banyak terjadi. Tuhan tolong para medis di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bahkan setiap profesi-profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan, Tuhan kiranya menolong mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Nyatakan kuasa-Mu, ya Tuhan. Bahkan saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami pengangguran oleh karena kondisi yang sulit saat ini. Tuhan tolong anak-anak-Mu, ya Tuhan, yang sedang ada dalam pengangguran. Mereka mungkin punya keluarga yang harus mereka cukupi segala kebutuhan mereka. Berikan pekerjaan bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami pengangguran. Nyatakan kuasa-Mu. Engkau Allah yang sanggup, ya Tuhan, membuka jalan bagi anak-anak-Mu. Berikan kreativitas bagi mereka sehingga mereka bisa membuka lapangan pekerjaan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya Engkau membela anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, kami percaya Engkau mendengarkan seruan kami bagi setiap anak-anak-Mu saat ini. Dan Engkau Allah yang sanggup menjawab segala seruan anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Saudara, kalau saat ini saudara mengalami lawatan Tuhan, silahkan saksikan campur tangan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan saudara. Saat ini kita juga akan berdoa syafaat bagi bangsa dan negara kita. Karena kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kita. Mari kita berdoa syafaat bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami berdoa buat ekonomi bangsa kami. Tuhan, pulihkan ekonomi bangsa kami di masa pandemi ini. Bahkan kami rindu ekonomi bangsa kami terus bertumbuh dan terus bertumbuh. Kami berdoa buat keamanan bangsa kami. Biarlah Tuhan yang menjamin keamanan bagi bangsa kami. Keadaan politik bangsa kami terus Tuhan menolong sehingga semuanya bisa tetap stabil, ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, berkati Indonesia ini, kemajuan Indonesia. Kami rindu satu saat Indonesia ini menjadi negara maju, ya Tuhan, dan diperhitungkan di dunia ini. Berkati bangsa kami tercinta, biarlah damai sejahtera terjadi di Indonesia ini Tuhan. Berkati bagi para pemimpin kami, pemerintahan kami, Tuhan memberkati. Berkati dari Bapak
presiden, wakil presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat, para gubernur, para bupati, camat, lurah, kepala desa, kepala lorong, sampai jajaran terendah. Tuhan berkati semua. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan, dan melakukan yang terbaik bagi bangsa ini untuk kemajuan Indonesia ya Tuhan, dalam nama Yesus. Dan saat ini kami berdoa, biarlah Tuhan mengerjakan pemulihan bagi Indonesia dalam masa pandemi ini Tuhan. Tuhan tetap membela, Tuhan tetap menolong, berikan kebijaksanaan bagi pemerintahan kami dalam menangani pandemi seperti yang terjadi sekarang ini ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tolong Indonesia, Tuhan berkati pemerintah kami dalam mereka memerintah bangsa ini, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini kami juga berdoa bagi gerejamu yang ada di bangsa ini, karena gerejamu adalah terang bagi bangsa ini. Itu sebabnya berkati gerejamu, supaya gerejamu bisa bersinar di tengah-tengah bangsa ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati ya Tuhan, berkati gerejamu, berkati jemaat-jemaat Tuhan, berkati hamba-hamba Tuhan, semuanya bisa jadi contoh, jadi teladan, jadi saksimu di tengah-tengah bangsa ini ya Tuhan. Berkati gereja-gereja lokal di bangsa ini, semuanya menjadi berkat dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa kami. Kami sungguh-sungguh bersyukur, dan kami percaya doa kami bagi pribadi anak-anak-Mu, doa kami bagi bangsa ini, Tuhan telah dengar dan Tuhan telah menjawab kami. Dengan penuh iman kami percaya, karena kami datang kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saat ini setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan, dan setelah saudara didoakan, saya percaya saudara diberkati oleh Tuhan. Saudara mengalami kekuatan baru daripada Tuhan. Tuhan memberkati saudara saat ini. Tuhan menjawab doa-doa saudara. Kalau saudara rindu setiap hari berlangganan dengan channel renungan malam ini saudara, silahkan saudara lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan mendapatkan postingan doa yang baru, postingan renungan yang baru, sehingga setiap malam kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dan berdoa bersama saudara. Dan saudara akan terus didoakan dan didoakan, dan saudara akan mengalami campur tangan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Kalau saudara mengalami berkat Tuhan melalui channel ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Mari kita sama-sama memberkati, nama Tuhan dipermuliakan. Puji Tuhan saudara, sebelum mengakhiri video ini, silakan di-share video ini kepada keluarga saudara, kepada kenalan dan sahabat-sahabat saudara, supaya lebih banyak anak-anak Tuhan diberkati melalui firman Tuhan. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin.